Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Siang hari tadi ada satu peristiwa sedikit yang sumbernya saya belum tahu, yaitu gempa bumi dalam beberapa detik. Saat itu saya lagi santai, tapi terlihat ada guncangan jendela. Saya sendiri merasakan itu. Lalu saya lihat di depan karena ada galon yang berisi air, airnya pun guncang. Itu akhirnya bisa kita pastikan bahwa memang terjadi guncangan atau yang disebut dengan gempa bumi. Mudah-mudahan sumber yang menjadi titik pusat gempa bumi Allah selamatkan dari bencana. Nah, sekarang saya juga senang ya, karena seperti biasa pengambilan video ini atau rekaman ini terjadi di saat Allah turunkan hujan berupa rahmat, sembari memandang hijaunya daun-daun, pohon-pohon, bambu-bambu di sekitar rumah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, di video ke-12 edisi Sirah Nabawiyah kita sudah berkisah tentang perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Di video ke-13 ini kita akan berkisah tentang periode dan tahapan dakwah. Tentunya kita akan membahas tentang tahapan pertama, yaitu jihad untuk berdakwah. Kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi dua periode. Yang satu berbeda secara total dengan yang lain, yaitu yang pertama periode Makkah, berjalan kira-kira selama 13 tahun. Dan yang kedua periode Madinah, berjalan selama 10 tahun penuh. Setiap periode memiliki tahapan-tahapan tersendiri dengan kekhususannya masing-masing. Yang satu berbeda dengan yang lain. Hal ini tampak jelas setelah meneliti berbagai unsur yang menyertai dakwah itu selama dua periode secara mendetail. Periode Makkah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu satu, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Dan yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Makkah, yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Dan yang ketiga, tahapan dakwah di luar Makkah dan penyebarannya,
yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Sedangkan periode Madinah akan dirinci pada tempat di bagian yang mendatang. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan pertama tentang jihad untuk berdakwah. Tiga tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana yang sudah diketahui, Makkah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu bertambah sulit dan berat jika orang yang hendak mengadakan perbaikan jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan keras yang tidak bisa diguncang musibah dan kesulitan. Maka dalam menghadapi kondisi seperti ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi, agar penduduk Makkah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang menggusarkan mereka. Dimulai dari kawanan pertama. Sangat lumrah jika Rasulullah SAW menampakkan Islam pada awal mulanya kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka ini kepada Islam, juga menyeru siapapun yang dirasa memiliki kebaikan yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka pun mengenal beliau secara baik, yaitu mereka yang memang diketahui mencintai kebaikan dan kebenaran, dan mereka mengenal kejujuran dan kelurusan beliau. Maka mereka yang diseru ini langsung memenuhi seruan beliau, karena mereka sama sekali tidak menyaksikan keagungan diri beliau dan kejujuran pengabaran yang beliau sampaikan. Dalam tarikhul Islam, mereka dikenal dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun, yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Mereka adalah istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, pembantu beliau Zaid bin Harithah bin Syurahbil al-Kalbi, anak paman beliau Ali bin Abi Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Tentang Zaid bin Harithah bin Syurahbil al-Kalbi ada cerita tersendiri. Dulunya dia merupakan tawanan, lalu dijadikan budak dan dimiliki Khadijah. Kemudian Khadijah memberikannya kepada Rasulullah. Bapak dan pamannya pernah menemuinya untuk dibawa kembali ke tengah kaumnya, namun dia lebih suka memilih hidup bersama Rasulullah. Beliau mengangkatnya sebagai anak layaknya anak kandung seperti biasa berlaku di kalangan bangsa Arab, sehingga dikatakan Zaid bin Muhammad hingga datang Islam yang menghapus anak angkat. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih, dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal. Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya.
karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat dipercayainya. Berkat seruannya, ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Uthman bin Affan, Al-Umawi, Az-Zubair bin Al-Awan Al-Asadi, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyah, dan Talhah bin Ubaidillah At-Taimi. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, kawanan pertama dan fajar Islam. Kawanan lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah Bilal bin Rabbah Al-Habsyi. Kemudian disusul kepercayaan umat ini Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Harith bin Fihr, Abu Salamah bin Abdul Asad, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi, Uthman bin Maz'un dan kedua saudaranya Udamah dan Abdullah, Ubaidillah bin Al-Harith bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf, Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudara Umar bin Al-Khattab Khabbab bin Al-Arad, Abdullah bin Mas'ud Al-Huzali, dan masih banyak lagi. Mereka ini juga disebut As-Sabiqun Al-Awwalun, yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun siapa-siapa yang selain disebutkan di atas perlu diteliti lagi. Ini bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 245 sampai 262. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Makkah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan, sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Muddathir. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan-penggalan kata yang indah menawan dan sentuhan lembut, sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu, berisi sanjungan, mensucikan jiwa, dan celaan mengotorinya dengan keduniaan, berisi ciri-ciri surga dan neraka, yang seakan-akan keduanya tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain, tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Salat. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah salat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan salat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada masa awal Islam, yang didasarkan pada firman Allah di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra, Nabi SAW sudah pernah sholat. Begitu pula para sahabat. Tapi terdapat perbedaan pendapat
Adakah sholat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu ataukah tidak? Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Harith bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhay'ah secara mausul dari Zaid bin Harithah bahwa pada awal-awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan mengajarkan wudhu kepada beliau. Seusai wudhu, beliau mengambil seceduk air lalu memercikkan kekemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Juga diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib dan Ibnu Abbas di dalam hadis Ibnu Abbas. Dan hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan. Bisa dilihat di Mukhtasar Siratir Rasul An-Najdi halaman 88. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa jika tiba waktu sholat, Nabi SAW dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil, lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan sholat agar tidak dilihat kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi SAW mengerjakan sholat bersama Ali. Maka Abu Thalib menanyakan salat itu. Setelah mendapat penjelasan yang cukup memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Bisa dilihat di Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 halaman 2477. Nah, selanjutnya orang-orang Quraisy mendengar kabar secara global. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, namun mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan, kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy. Namun mereka tidak ambil peduli, sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanya salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin As-Sallat, Us bin Sa'idah, Amr bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Tapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu, mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Menyampaikan dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka, dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan adik-adik, betapa beratnya beban amanah risalah yang dipikul Nabi besar kita Muhammad SAW. Berbicara dalam hal kisah saat ini saja, selama 3 tahun beliau harus mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi.
Seperti halnya orang yang sedang ingin memulai angkat beban, bodybuilder, angkat besi. Tentu di awal-awal latihannya akan merasakan kontraksi pada otot-otot di bagian lengan, bisep, trisep, perut, kaki, pundak, atau di daerah yang di awal-awal melakukan angkat besi itu difokuskan. Malam di saat tidur terasa sangat sakit, terasa sangat kaget, terasa sangat berat, kontraksi, terkejut. Seperti itulah 3 tahun pertama dakwah yang dilakukan Rasulullah. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena ini adalah hal yang baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah ada di kalangan kaumnya, di antara masyarakat Makkah secara khusus dan bangsa Arab secara umum. Walaupun tentunya masih ada sisa-sisa dari apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih ada di saat itu, tapi tidak banyak, dan tentunya syariatnya berbeda. Karena setiap rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tentu membawa syariat baru. Beda dengan Nabi. Nabi hanya mengajak, menyerukan untuk kembali kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk beribadah kepadanya. Nah, ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, demikian kisah dari tahapan pertama tentang dakwah Nabi secara diam-diam. Dan kita masih berbicara tentang dakwah beliau di era Makkah. Insyaallah di video ke-14 nanti kita akan berbicara tentang tahapan kedua, yaitu dakwah secara terang-terangan. Karena panjang sekali, nanti akan kita pecah menjadi 2 atau 3 bagian, atau bahkan langsung full dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kisah kali ini bisa menginspirasi kita tetap semangat dalam dakwah, tetap semangat dalam kesabaran, tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Sekali lagi tentang peristiwa gempa bumi yang baru saja kita rasakan beberapa detik di area Kediri, khususnya Pare Kampung Inggris. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi musibah yang besar, karena corona sendiri sudah membuat orang banyak bertumbangan, tumbang ekonominya, tumbang keluarganya, tumbang bisnisnya, dan berbagai macam yang setiap orang mempunyai cerita yang berbeda-beda. Kita berdoa mudah-mudahan pandemi corona ini segera berlalu dan seluruh anak-anak yang masih sekolah bisa kembali ke sekolah dan belajar. Seluruh pengajian, majelis ta'lim, dan perkumpulan-perkumpulan yang membahas tentang kebaikan di dalamnya kembali lagi ramai di mana-mana, yang sering kali kita temukan sebelum datangnya pandemi
COVID-19. Saya Ahmad Mustaghfirin Pare memohon maaf bila ada kesalahan. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Hadza wa syukran. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.